Halo semuanya. Bagus gak? Udah belum? Direkam nggak coba? Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke bab terakhir, bab kimia. Pasti kalian senang banget udah melewati fase-fase sulit ini. Udah belum? Belum ya? Udah belum? Udah ya. Ya, jadi guys semuanya, hari ini adalah pertemuan terakhir atau bab penutup dari kimia semester 2, sistem koloid. Karena sistem koloid ini lebih ke teori, jadi mungkin di sini misalnya lebih ke ngejelasin aja kali ya. Mulai dari pengertiannya dulu, yang pertama. Kita mulai dari pengertiannya dulu yang pertama. Yang kita tahu ya kan, kalau dalam fisika itu wujud zat yang ada di bumi ini itu ada 3, ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah tapi kalau dalam kimia itu lebih detail lagi gitu, padat, cair, dan gas. Nah yang cair ini nih ternyata dibagi-bagi lagi gitu ya kan. Ada apa aja yang cair itu? Ada larutan, ada koloid, dan ada suspensi. Nah, berarti fokus ke yang 3 tadi ya. Kalau zat cair itu dibagi lagi. Ada larutan, ada koloid, sama ada suspensi. Nah, sekarang perbedaannya apa nih larutan, sistem koloid sama suspensi? Perbedaannya itu adalah hanya dari ukuran partikelnya, ya kan? Perbedaannya hanya dari ukuran partikel, tapi ketiga-tiganya itu sama-sama mempunyai zat terlarut dan ada pelarutnya gitu. Ada zat terlarut dan ada pelarutnya. Kalau yang larutan, dia ini ukuran partikelnya paling kecil. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak bisa disaring gitu. Contohnya, misal ada air pelarut dicampurkan dengan gula, zat terlarut, ya kan? Ketika dicampurkan, direaksikan, terbentuklah menjadi larutan air gula. Nah, larutan air gula apakah bisa disaring? Tidak bisa disaring. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang suspensi dulu deh. Nah, suspensi ini dia ukurannya paling besar di antara larutan sama sistem koloid. Jadi urutannya tuh begini, yang paling kecil itu si larutan, yang kedua sistem koloid, yang ketiga itu suspensi. Nah, si suspensi ini tuh partikelnya yang paling besar. Contohnya apa? Contohnya itu adalah pasir. Misal, kalau kalian mau mencampurkan air dengan pasir dengan usaha semaksimal mungkin, apakah bisa larut? Nggak akan bisa, ya kan? Jadi akan ada 2 fase yang terpisah di situ. Dan ketika kalian mau melarutkan, nggak akan bisa dilarutkan, dan nanti ketika disaring ya pasti juga akan terpisah gitu. Itu namanya suspensi. Nah, sekarang nih yang terakhir yang menjadi pokok perbahasan kita, yaitu sistem koloid. Nah, sistem koloid ini posisinya itu ada di tengah-tengah antara larutan sama si suspensi itu. Kenapa di tengah-tengah? Ya itu tadi, dari ukuran partikelnya gitu. Ukuran partikelnya lebih besar sedikit dibanding partikel larutan, tapi lebih kecil dibanding suspensi gitu. Contohnya apa? Contohnya itu adalah susu, contohnya itu adalah santan, contohnya lagi itu adalah agar-agar. Kenapa seperti itu? Begini, ada susu bubuk dicampurkan dengan air, diaduk, akhirnya menjadi susu, ya kan? Nah, si susu itu tadi kalau misalnya kita mau coba saring, apakah akan ada fase yang terpisah atau akankah ada yang mencoba memisahkan diri di situ? Apakah ada gitu ya kan? Tapi jumlah yang tersisanya itu atau yang misahnya itu tuh cuma sedikit gitu. Tapi ada gitu, tapi ada yang memisahkan diri di situ, yaitu kan lemak-lemaknya itu gitu. Begitu juga dengan agar. Misal nih kalian mau membuat agar-agar yang tadinya bubuk nih, terus akhirnya kalian panasin, akhirnya kan jadi menggumpal kan tuh. Apakah apakah pas belum menjadi gumpalan itu bisa disaring? Bisa kan, bisa disaring gitu. Tapi ada yang loss, ada yang keluar dari filternya itu, ada yang keluar dari saringan, tapi ada juga yang tersaring gitu.
Itulah pengertian dari si sistem koloid. Terus juga begitu juga dengan santan, ya kan. Walaupun ada yang didapatkan, ada hasil yang bisa disaring gitu, ya kan, tapi kan ada residu di situ, ada zat yang tersisa di situ gitu. Tapi jumlahnya itu tetap lebih sedikit di bawah dari saringan si suspensi kalau mau kita menyaring si pasir itu. Kalau pasir kan benar-benar terpisah banget deh gitu, benar-benar heterogen gitu. Itu ya, jadi kalian bisa lah ya membedakan antara larutan koloid dengan suspensi dengan melihat ukuran partikelnya gitu, dan cara dari pelarutannya gitu. Kalau dalam larutan itu kan istilahnya kan zat terlarut sama pelarut, tapi kalau dalam koloid itu zat terlarut itu namanya fase terdispersi, pelarutnya itu namanya medium pendispersi. Jadi medium pendispersi. Jadi dispersi itu maksudnya tuh dihancurkan, dikecilkan ukurannya gitu, dikurangi ukurannya gitu. Jadi fase terdispersi dan medium pendispersi. Terus dari pengertian kita lanjut ke sifat-sifat koloid. Sifat koloid itu ada efek tindal, ada gerak Brown, koagulasi, adsorpsi, elektroforesis, dialisis, dan koloid pelindung. Efek tindal itu apa? Efek tindal itu adalah penghamburan cahaya. Jadi ini ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, ke 7 ini itu adalah sifat-sifat yang ditimbulkan dari si sistem koloid itu tadi. Efek tindal maksudnya gimana? Dia itu sifatnya menghamburkan cahaya gitu. Contohnya gimana? Contohnya kalau misal kita berada di dalam hutan ya, kita berada di dalam hutan, terus habis itu kita melihat kabut-kabut gitu ya kan, kita melihat kabut-kabut, atau kita melihat ada sorot cahaya yang masuk gitu di antara rindangnya pohon. Itu contoh dari sistem koloid ya kan, itu kabut. Nama sifatnya itu adalah efek tindal atau penghamburan. Nah yang kedua gerak Brown. Gerak Brown itu apa? Gerak Brown itu adalah gerak acak gitu. Gerak Brown itu adalah gerak zigzag gitu. Gerak zigzag antara si partikel koloid itu gitu ya kan. Jadi sifat dari si sistem koloid itu adalah ya dia gerak acak, dia itu gerak zigzag. Geraknya tuh saling bertumbukan, saling bertabrakan dengan medium pendispersinya gitu. Antara si sistem koloid dengan medium pendispersinya gitu. Kalau koagulasi apa? Koagulasi itu artinya penggumpalan. Dia itu selalu menggumpal. Ada keadaan di mana di situ ada gumpalan-gumpalan di situ. Contohnya apa? Contohnya ya agar itu tadi, contohnya ya santan gitu ya kan. Pasti ada kondisi gumpalan-gumpalan di situ, itu namanya koagulasi. Selain agar, selain santan, ada juga pemisahan atau pembentukan muara delta pada sungai gitu. Jadi kalau misalnya mau penjernihan air di situ tuh digumpalin dulu. Digumpalinnya itu gimana ya? Dikumpulin dulu tuh yang kotor-kotornya tuh. Yang kotor-kotornya tuh dikumpulin dulu, terpisah sampai akhirnya bisa didapatkan air sungai yang bersih. Itu namanya koagulasi. Terus yang keempat ada adsorpsi. Adsorpsi itu adalah penyerapan di permukaan gitu ya. Jadi prosesnya itu adalah di permukaan gitu, di permukaan sistem koloid tersebut. Contohnya itu adalah obat norit atau obat sakit perut ya kan. Nah yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima elektroforesis. Elektroforesis itu adalah sifat koloid yang menunjukkan adanya muatan listrik di situ gitu. Dialisis itu adalah penjernihan atau pencucian. Jadi sifatnya koloid itu adalah bisa sebagai alat bantu cuci darah. Terus yang terakhir adalah koloid pelindung. Jadi koloid itu sistemnya itu atau sifatnya itu adalah dia melindungi. Contohnya apa? Contohnya ya kasein pada susu gitu. Kasein pada susu ya kan, dia melindungi supaya susunya itu dalam keadaan yang utuh gitu, tidak rusak gitu. Dan apalagi ya, gelatin pada es krim gitu. Gelatin pada es krim itu dia yang mempertahankan dingin dan rasanya si es krim itu ya kan. Terus yang ketiga lagi contoh dari koloid pelindung itu adalah tinta. Jadi itu ya sifat-sifat koloid. Jenis koloid itu ada banyak.
Dan menurut Miss Aul itu yang ada di buku cetak kalian itu penjelasannya udah detail banget, itu kalian nanti bisa baca. Yang terakhir, pembuatan sistem koloid. Pembuatan sistem koloid itu ada dua caranya, bisa dengan kondensasi dan dengan dispersi. Kalau kondensasi itu adalah penggabungan antara partikel-partikel yang muatannya kecil, yang ukurannya masih kecil-kecil, digabungkan, direaksikan sampai akhirnya terbentuk sistem koloid yang ukurannya lebih besar. Gitu. Kalau dispersi itu adalah penghancuran atau peleburan atau mengecilkan yang tadinya ukuran sistem koloidnya lebih besar, ukuran partikelnya lebih besar, dikurangin lagi, dikecilkan lagi menjadi ukuran partikel yang lebih kecil gitu. Contohnya itu apa? Contohnya itu ada cincau, ya kan? Itu kan asal muasal cincau itu kan dia kan dari daun, ya kan? Supaya akhirnya bisa dapat daun, supaya bisa dapat cincaunya itu kan daunnya kan harus ditumbuk-tumbuk dulu, harus dihancurin dulu yang dari daun yang besar itu, ditumbuk-tumbuk dulu, digores dulu, diambil dulu, ya kan, sampai, atau dengan cara dispersi sampai akhirnya bisa mendapatkan si buah cincau itu, sampai bisa mendapatkan si daging cincau itu namanya dengan cara dispersi. Gitu aja ya untuk materi sistem koloid hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat buat semuanya. Gitu aja kalau begitu aja deh penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.